Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Hasanah dengan NIM 2120-210055. Saya sebagai pemateri pertama dengan materi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Nah, yang pertama di sini ada definisi perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah suatu yang merujuk pada perubahan pada proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak, sejak konsepsi sehingga usia 8 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Gardner yang menyatakan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu budaya atau lebih. 1. Definisi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif manusia adalah Jean Piaget. Jadi menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dengan orang dewasa. Selanjutnya di sini ada definisi anak usia dini. Anak usia dini menurut NAEYC atau Association Education Young Children merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Berada pada rentan usia 0-8 tahun, sedangkan anak usia dini diarsirkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa mereka adalah anak yang berada rentan usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun, dan jika disesuaikan dengan pendapat internasional, maka anak usia dini di Indonesia adalah mereka yang sejak lahir usia 0 tahun hingga memasuki jenjang SD awal. Definisi perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan pada proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak, sejak konsepsi hingga usia 8 tahun. Perkembangan kognitif anak usia dini dapat merujuk pada kemampuan yang dimiliki si kecil untuk memahami sesuatu. Selanjutnya ada teori dasar perkembangan kognitif. Yang pertama, teori kognitif Jean Piaget. Tahap-tahap perkembangan yang dirumuskan oleh Piaget berhubungan dengan pertumbuhan otak. Menurut Piaget, otak manusia tidak berkembang sepenuhnya hingga akhir masa adolesen. Bahkan otak laki-laki kadang-kadang tidak berkembang sepenuhnya hingga awal masa remaja. Selanjutnya, yang kedua ada teori kognitif Brunner. Dalam teori perkembangan kognitif, menurut Brunner dikatakan bahwa dalam evolusi perkembangan manusia, Brunner mengemukakan 3 bentuk sistem berpikir manusia yang menstruktur kehidupan manusia dalam memahami dunianya, yaitu yang pertama enactive representation, yang kedua iconic representation, yang ketiga symbolic representation. Selanjutnya yang ketiga ada tahap kognitif Lev-Vygotsky. Terdapat 2 hal pokok yang dirumuskan dalam teori kognitif yang dikembangkan oleh Vygotsky sebagai berikut. Yang pertama konsep ZPD, Zone of Proximal Development, yang diterapkan melalui scaffolding, yaitu proses pemberian bimbingan pada siswa berdasarkan pengetahuan dalam keterampilan yang telah dimilikinya kepada apa yang harus diketahuinya. Selanjutnya yang kedua, scaffolding merupakan aspek penting dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Selanjutnya di sini ada tahap perkembangan kognitif anak usia dini. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, jadi 0 sampai 24 bulan. Yang kedua ada tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat ada tahap operasional formal mulai usia 11 tahun. Selanjutnya, urgensi perkembangan kemampuan kognitif anak usia dini. Menurut Piaget, masa kanak-kanak awal telah mencapai masa praoperasional. Ciri utama dari tahap praoperasional adalah fungsi simbolik pada anak atau kemampuan untuk menggunakan simbolik seperti kata-kata, gambar, dan gerakan. Kemampuan ini untuk memiliki pengalaman secara simbolik yang berlanjut dan berkembang ke dalam 2 sub-tahap pada periode ini, yaitu tahap prakonseptual dan tahap intuitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Febriana sebagai pemateri yang kedua.
Piaget berpendapat bahwa pentingnya pendidik mengembangkan kognitif adalah yang pertama, yaitu agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, hingga anak memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. Yang kedua, agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialaminya. Yang ketiga, agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Yang keempat, agar anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di dunia sekitarnya. Yang kelima, agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi secara alamiah maupun ilmiah. 6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, sehingga anak akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Susanto 2011 halaman 59-60, yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor kematangan, yang keempat faktor pembentukan, yang kelima faktor minat dan bakat, dan yang keenam faktor kebebasan. Proses kognitif anak usia dini. Piaget yang dikutip oleh Santrok yakin bahwa seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi melalui tahap-tahap tersebut berasal dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui asimilasi dan akomodasi, dan adanya pengorganisasian struktur berpikir. Tahap-tahap pemikiran ini secara akumulatif berbeda dari setiap individu. Dikutip oleh V.J. Mans DKK bahwa setiap organisme hidup dilahirkan dengan dua kecenderungan fundamental, yaitu kecenderungan untuk adaptasi dan kecenderungan untuk berorganisasi. Yang pertama itu adaptasi. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kecenderungan adaptasi ini mempunyai dua komponen atau dua proses yang komplementer, yaitu pertama asimilasi. Asimilasi yaitu kecenderungan organisasi untuk mengubah lingkungan guna menyesuaikan dengan dirinya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi yaitu kecenderungan organisme untuk merubah dirinya sendiri guna menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. 2. Kecenderungan organisasi. Hal ini dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegrasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Bila seorang anak melakukan organisasi aktivitasnya, maka dia akan mengasimilasi kejadian baru pada struktur yang sudah ada dan mengakomodasi struktur yang ada pada situasi baru. Piaget menanamkan kedua proses tadi sebagai faktor biologis. Strategi pengembangan kemampuan kognitif untuk anak usia dini. Hal yang terpenting adalah cara meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Suryadi menyebut perkembangan kognitif terdiri atas dua bidang, yakni logika matematika dan sains. 1. Meningkatkan kemampuan berpikir logis. Berpikir logis sangat dibutuhkan untuk anak-anak karena kemampuan ini dapat mendidik kedisiplinan yang sangat kuat. Logika berperan besar dalam menjadikan anak-anak semakin dewasa dengan keputusan-keputusan matangnya. 2. Menemukan hubungan sebab dan akibat. Dalam pengertian yang lebih luas, menemukan hukum sebab akibat dapat ditempuh dengan membuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari dua hubungan tersebut dapat diketahui bahwa akibat dari suatu peristiwa ada sebabnya. Yang ketiga, meningkatkan pengertian pada bilangan. Berbagai elemen yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini dapat dibagi ke dalam dua konsep, yakni logika matematika dan sains. Kedua konsep ini dapat dilihat pada skema berikut. Yang pertama itu skema konsep stimulasi, pengembangan kognitif melalui logika matematika pada anak usia dini. Yang kedua yaitu skema konsep stimulasi pengembangan kognitif melalui pelajaran sains pada anak usia dini. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.